Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabira Maharani dengan NPM 2208260116 kelas B angkatan 2022. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme pertahanan ego. Nah, pertama sekali yang harus kita ketahui yaitu struktur kepribadian. Manusia memiliki 3 struktur kepribadian, yaitu ada id, ego, dan superego. Untuk id sendiri merupakan prinsip kesenangan atau yang diinginkan oleh alam bawah sadar kita. Sementara ego itu merupakan yang menjalankan dari keinginan id tadi. Nah, untuk superego itu sudah tertanamkan nilai-nilai moral di dalamnya ataupun nilai dari budaya. Jadi urutannya itu prinsip kesenangan yang diinginkan oleh alam bawah sadar kita itu disebut dengan id. Kemudian yang melaksanakannya itu ego dengan pertimbangan yang logis, objektif, dan juga yang matang. Kemudian ada pertimbangan dari nilai-nilai moralnya. Nah, itu disebut dengan superego. Nah, kemudian mekanisme pertahanan ego terbagi atas 4, yaitu ada narsistik, imatur, matur, dan juga neurotik. Nah, narsistik itu terbagi menjadi proyeksi, denial, dan juga distorsi. Kalau proyeksi itu seseorang tersebut menyalahkan orang lain atas kelalaian yang ia perbuat. Kemudian denial itu meskipun benar adanya dan sesuai dengan fakta yang dilakukannya, tapi dia menolak atas tuduhan orang lain yang sebenarnya itu benar adanya. Kemudian ada distorsi. Nah, untuk distorsi itu salah satunya contohnya adalah waham. Jadi dia yakin atas apa yang dia miliki walaupun sebenarnya itu tidak ada. Nah, kemudian ada imatur. Imatur itu terdiri dari acting out, kemudian ada blocking, kemudian ada hipokondriasis, kemudian introyeksi, kemudian perilaku pasif agresif, kemudian regresi, dan identifikasi. Nah, kalau dia acting out, yaitu memukul atau melempar barang. Kemudian kalau yang blocking itu dia adanya hal yang tidak mengenakan sehingga terjadi penghentian secara tiba-tiba dari proses pikir yang bersifat sementara. Kemudian untuk hipokondriasis itu dia biasanya gangguannya ini melibatkan penyakit-penyakit abdomen, misalnya kayak seperti adanya mau ujian. Nah, kemudian individu tersebut bolak-balik nih ke kamar mandi. Kemudian introyeksi. Nah, introyeksi ini dia ketika ada kekeliruan atau kesalahan itu dibawa ke dalam diri sendirinya, ataupun salah satunya penderita depresi. Kemudian ada perilaku pasif agresif. Nah, perilaku pasif agresif ini dia bilangnya iya terus tapi nggak dilakuin sama individu tersebut. Kemudian ada regresi. Nah, regresi ini dia bersifat seperti menjadi mundur dari situasi yang menimbulkan konflik pada tingkat perkembangan kepribadian. Contohnya ketika ada anak yang sudah dapat mengontrol buang air kecil. Nah, ketika adiknya lahir atau ya ketika ada masalah, dia itu mengompol, atau lebih singkatnya mungkin sifat merajuk ya pada orang dewasa, pada lansia. Jadi dia kembali regresi, bersifat kemunduran. Kemudian ada identifikasi. Nah, identifikasi ini dia seseorang, misalnya ada seorang ada individu yang ingin dipuji, kemudian dia kemudian dia memotong rambutnya ala idolanya. Nah, seperti itu. Jadi dia mengubah menjadi sesuatu yang bisa diterima nih dengan menyangkal impuls tersebut. Nah, atau dia meniru atau mempersamakan dirinya dengan seorang yang lain.
Nah, kemudian ada neurotik. Neurotik itu terbagi dari controlling, kemudian displacement, kemudian isolasi, kemudian rasionalisasi, reaction formation, represi, simbolisasi, dan juga kompensasi. Nah, untuk controlling sendiri, dia itu adanya kecemasan terhadap suatu hal yang bahkan belum dekat waktunya. Misalnya pada saat misalnya mahasiswa yang masih preklinik, nah dia mengalami kecemasan akan spesialisasinya misalnya. Jadi dia dari sekarang itu langsung mempelajari tentang soal-soal spesialisnya gitu. Jadi kayak ada rasa kecemasan tersendirinya. Kemudian displacement. Nah, displacement ini bisa dibilang pelampiasan. Nah, misalnya ada seorang yang dimarahi di kampusnya atau di kantornya. Nah, kemudian pada saat di rumah ia melampiaskan kemarahan tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian isolasi. Nah, isolasi ini dia proses dimana perasaan itu sehubungan dengan suatu kenangan. Misalnya terdapat ada kejadian ataupun ada bencana sebelumnya yang menimpa individu tersebut, kemudian ia menjadi atau untuk isolasi sendiri, misalnya seperti seorang yang rumahnya terbakar, nah tak terlihat raut kesedihannya. Kemudian seorang yang mendapatkan adanya kenaikan jabatan, nah dia tidak terlihat raut kegembiraannya. Nah, jadi tidak ada ekspresi dari yang sejalan dengan peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini misalnya adanya perbuatan yang dilakukan oleh individu sehingga perilaku tersebut bisa diterima oleh ego yang sadar. Misalnya kayak mahasiswanya besok mau ujian, kemudian dia ya tidak belajar. Nah, jadi yang dilakukannya bisa bersifat negatif untuk hasil ujiannya, namun mendapatkan nilai yang baik. Kemudian reaction formation. Nah, ini itu impuls yang tidak diinginkan tetapi dalam bawah sadar dengan adanya penekanan kuat yang berlawanan dengan impuls yang diinginkan tersebut. Misalnya dia sebelumnya benci sama binatang, kemudian berubah menjadi penyayang hewan. Kemudian represi. Nah, represi ini dia misalnya ada pengalaman yang buruk, tidak mengenakan. Nah, ia berusaha untuk menghilangkan ingatan tersebut. Jadi dia amnesia terhadap kejadian itu saja. Nah, jadi kalau dia intinya dia menghilangkan atau meniadakan suatu peristiwa tertentu dari alam sadarnya. Kemudian simbolisasi. Simbolisasi itu tanda semangat, misalnya naikkan atau mungkin proses di mana suatu objek yang netral memiliki karakteristik tertentu dari objek. Misalnya individu tersebut menaikkan bendera. Nah, jadi menyorak ramai untuk membangkitkan semangatnya lagi. Kemudian kompensasi. Nah, kompensasi itu dia misal di mana individu tersebut mengalami kekurangan, jadi dia membangga-banggakan lah ya. Jadi kayak misalnya ada seorang yang botak, dan dia ngomong ini seperti penata rambut terkenal seperti Napoleon, misalnya seperti itu. Kemudian ada matur. Matur itu terdiri dari altruism, antisipasi, kemudian ascetism, kemudian humor, sublimasi, dan juga supresi. Nah, untuk altruism sendiri itu dia sikap pelayanan yang berlebihan terhadap seorang yang bersifat membangun. Misalnya dia pada dosennya, nah melebih-lebihkan pelayanannya supaya dia mendapatkan
keuntungan tersendiri. Kemudian antisipasi. Nah, antisipasi ini dia bedanya dengan controlling yang tadi, itu dia untuk antisipasi ini itu merencanakan sesuatu yang siap untuk segala sesuatunya. Misalnya adanya ujian pada 2 minggu lagi, nah mahasiswa tersebut belajar, nah itu antisipasi. Kemudian ascetism itu tidak ria terhadap harta bendanya misalnya. Jadi dia kepuasan yang diperoleh dengan cara penolakan terhadap segala sesuatu yang menyenangkan. Jadi ya contohnya tadi tidak ria terhadap harta bendanya. Kemudian humor, bercanda dengan teman-teman. Nah, tapi ini berbeda dengan bullying. Kalau humor sendiri, dia ekspresi perasaan yang ditunjukkan tanpa menimbulkan perasaan tidak senang terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Jadi berbeda dengan bullying. Kalau bullying kan ya mencemooh terhadap kekurangan orang lain. Nah, kalau humor ini dia bercanda dengan teman-temannya. Kemudian sublimasi. Kalau sublimasi ini dia mengarahkan dorongan dari dalam dirinya kepada bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat. Contohnya dia hobi berlari, nah ya membuat komunitas lari. Nah, kemudian supresi itu sabar dan juga berusaha mengambil hikmah yang ada peristiwa-peristiwa yang ia alami. Cukup sekian penjelasan saya tentang mekanisme pertahanan ego. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada saran ataupun diskusi yang bisa kita lakukan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.